Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Dirty Money. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Kim Min Soo dan Jung Woo sebagai Kim Myung Deuk, Kim Dae Myung sebagai Lee Dong Hyuk, Park Bayang Eun sebagai Oh Sung Chen, dan Cho Hyun Chol sebagai Park Jing Hun. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang dua orang detektif yang ingin mengambil uang milik kelompok kejahatan untuk mereka saja, namun situasi yang tidak terduga di hadapan mereka. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Myung Deuk dan Dong Hyuk sedang menyelidiki kasus kematian orang. Kemudian datanglah seorang polisi senior yang menyuruh mereka pergi karena kasusnya akan dirinya tangani. Namun Dong Hyuk tidak terima dan terjadi sedikit keributan. Myung Deuk pun keluar lalu memeriksa mayat dan menemukan sebuah memory card. Duo detektif itu mendatangi tempat Ki Chol dan memberikan sebuah tas. Mereka pun sekarang sedang ngobrol dan negosiasi. Myung Deuk pun marah dan menghancurkan meja kerja Ki Chol. Mereka pun melanjutkan negosiasinya dan Ki Chol pun membayar sesuai kesepakatan. Ki Chol pun memberitahu jika ada bisnis baru yang kerjasama dengan Tiongkok. Myung Deuk pun membayar biaya rumah sakit anaknya. Dirinya juga menjaga anaknya. Anaknya bilang jika dirinya harus segera dioperasi dan Myung Deuk pun sedikit menasehati anaknya supaya tetap selalu optimis. Pada keesokan harinya, Myung Deuk mendatangi Ki Ryong. Myung Deuk membahas bisnis ilegal milik Ki Ryong. Namun Ki Ryong dengan tenang mengelak tuduhan dari Myung Deuk. Myung Deuk dan Dong Hyun melihat isi dari memory card yang didapat waktu itu dan semua isinya adalah transaksi-transaksi dari kelompok Ki Ryong yang banyak sekali. Kini duo detektif itu sedang berada di sebuah biang lala. Mereka berdua sedang membahas untuk mengambil uang kotor milik kelompok Ki Ryong. Setelah mendapat informasi lalu Dong Hyuk memberitahu Myung Deuk dan Dong Hyuk juga akan membantu mendapatkan uang itu. Pada malam harinya, duo detektif menemui Jeng Hun karena mereka akan menambah personil dalam misi ini. Saat ini mereka bertiga mulai menyusun rencana dalam misi yang akan mereka jalankan. Mereka melihat-lihat tempat untuk mereka melarikan diri dan menyimpan uang nantinya. Di kemudian hari mereka bertiga pun bersiap dengan segala sesuatunya. Mereka bertiga pun kini mulai beraksi.
Tidak ada perlawanan sehingga memudahkan mereka bertiga untuk melakukan aksinya. Namun ada orang yang menembak untuk melawan mereka bertiga. Anak buah Kiryong pun bersiap untuk melawan namun dapat dikalahkan. Tetapi Jeng Hun pun harus terkapar. Dan mereka berdua sedikit emosi dan berhasil kabur dari tempat itu. Setelah pelarian itu ternyata Jeng Hun pun tewas di pangkuan Dong Hyuk. Hal ini membuat mereka berdua sangat bersedih. Namun mereka tetap dengan rencana mereka. Mobil beserta mayat Jeng Hun ditenggelamkan di sebuah sungai dan mereka pun bersih-bersih sekalian. Mereka pun menghitung uang yang mereka dapatkan dan ternyata melebihi dari rencana mereka. Kini mereka berdua pun mengobrol. Dan tiba-tiba mendapat telepon dari atasannya untuk membereskan kekacauan yang mereka perbuat. Di kantor polisi sedang diadakan rapat membahas kejadian itu. Ada Sung Chen dari departemen lain yang ikut karena atasannya ikut tewas dalam pertikaian semalam. Di lain hari Dong Hyuk dan Sung Chen mendatangi anak Myung Deuk dan sedikit mewawancarainya. 아저씨 기억나? 너 죄송한 거 아니야. 괜찮아. 혹시 아빠한테 아저씨가 재민이한테 뭐 좀... Setelah itu mereka pulang dan Sung Chen sedikit menceritakan tentang masa lalunya bersama Myung Deuk. 미쳤어? 이거 유일한 증거야. 경찰로 수술비를 마련해야 했으니까. 지민이가 아파서? Di tempat lain, Myung Deuk sedang melihat-lihat tempat tinggal dari Jeng Hun karena mereka mencurigainya. 이 새끼 존나 좋게 추적도 안 되는 돈이잖아요. 내 생각엔 우리 중에 누구 하나 갑자기 없어지면 Kini pacar dari Dong Hyuk mengadu pada Myung Deuk dan sedikit membuka rahasia kepadanya dan didengar oleh teman Myung Deuk. 전화도 안 받고 그냥 안 해주고. 형사, 먼저 들어가. Di tempat lain, teman Dong Hyuk sedang disiksa dan datanglah Dong Hyuk. Kini Dong Hyuk pun bersitegang dengan temannya itu karena takut untuk disiksa oleh Ryu Jae. 했다니까요. 진짜 얘기만 해. 그 새끼가 가만둬준다길래. 방수대가 냄새 맡았다고 내가 경고해 준 거잖아. Kini Dong Hyuk pun ditekan oleh anak buah Ryu Jae untuk membantu mereka mendapatkan uang mereka kembali dan Dong Hyuk dipaksa melihat temannya dihabisi di depan matanya. Myung Deuk pun mengambil sedikit uang simpanan mereka dan ketahuan oleh Dong Hyuk lalu mereka berdua pun bertarung karena Dong Hyuk emosi dengan Myung Deuk yang sudah mengingkari kesepakatannya. Mereka berdua pun curcol dengan apa yang mereka alami hari ini lalu Dong Hyuk masuk ke dalam gudang untuk mengambil bagiannya. 나 내 목 챙겨자 형. 어? 못 가. 먼저
했어? 나 사라지면 사람들이 나부터 의심할 건데. Dong Hyuk pun bergegas untuk pergi dari tempat itu karena dirinya sudah dijadikan tersangka oleh para polisi. 지금 비상구 계단에서 대기 중입니다. Kini Myung Deuk juga berusaha mencari Dong Hyuk. Kini dirinya membunyikan alarm kebakaran supaya polisi bisa terkecoh. Dan Myung Deuk langsung mencari keberadaan Dong Hyuk. Kini setelah mereka berdua bertemu dan Myung Deuk langsung memberikan rencana pelarian untuk Dong Hyuk, lalu Dong Hyuk pun dapat melarikan diri dari situasi sulit itu. 누나는 연락해. 알겠지? Kini Myung Deuk sedang diperdengarkan sebuah bukti jika dirinya bersalah dan Sung Chen bilang jika seharusnya uang yang Myung Deuk curi itu adalah uang miliknya. 이거 나한테 들려주는 이유가 뭐야? 그게 원래 Kini Sung Chen menceritakan pada waktu dirinya mendapat informasi tentang uang itu. 빨대를 하나 꽂았는데 기가 갑자기 죽어버렸네. Sung Chen juga bilang jika dirinya akan tetap menyita uangnya sedikit dan sisanya akan dirinya kantongi sendiri, tetapi Sung Chen akan membagi Myung Deuk dan akan mendongkrak karirnya juga serta harus menghabisi Dong Hyuk supaya bisa jadi tersangka yang tidak dapat bicara. Hal ini membuat Myung Deuk sedikit emosi karena tidak bisa apa-apa. 동네 Myung Deuk pun diserang anak buah Ki Ryong namun dapat diatasinya. Lalu saat mengejar Ki Ring dirinya tertangkap dan dibawa oleh Ki Ryong. Ki Ryong dan anak buahnya mendatangi markas mereka untuk mencari Dong Hyuk. Setelahnya Ki Ryong sedikit emosi karena uangnya sudah tidak ada di tempat itu. 없네. Lalu Myung Deuk pun ditembak oleh Ryu Jae. Namun saat akan dihabisi ternyata datanglah Dong Hyuk dan menghabisi anak buah Ki Ryong. Tetapi dirinya pun terkena tusukan dan akan dihabisi Ki Ryong. Myung Deuk yang tidak jadi tewas pun membantu Dong Hyuk. Kini Sung Chen pun memasuki markas itu dan mengancam Dong Hyuk yang masih hidup. 한 번 사이 입이 가벼워졌네. 어디에? 있어. 어차피 니들이 개판 쳐놓고 누구한테 따지는 게 떨리냐. 내가 Lalu Sung Chen mempunyai ide lain yaitu mengkambing hitamkan Myung Deuk sebagai tersangka dengan menelpon kepala polisi dan Dong Hyuk pun membenarkan ucapan Sung Chen di bawah ancamannya supaya Sung Chen mendapatkan semua uangnya. Tetapi setelah telepon ditutup Myung Deuk mengeksekusi Sung Chen tetapi dirinya juga tertembak. 이거 맞아? Duo detektif sedikit mengobrol, namun Myung Deuk tewas juga. 보고 싶다. Pada keesokan paginya, Dong Hyuk mengundurkan diri dari polisi dan berjalan pergi. Kini Dong Hyuk bersiap akan pergi ke Australia bersama anak Myung Deuk. 거기가 자연 환경도 좋고 뭐 돈이야 있다가도 없고 준 삼촌 무시하는 거야? 막상 또 돈이 있으면 묻어? 뭘? 줘도 됩니다.
걱정할 거 없어. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.